Yang kami takdimi Syahul Ma'had Pondok Pesantren Nurul Islam Jember, Kiai Muhyiddin Abdus Somad. Jika ada dua doa dengan tujuan yang sama, maka di langit akan bersatu dan bersinergi. Daunnya seperti itu. Dan mudah sekali dikabulkan. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi Juni. Oke, pada kesempatan kali ini di pagi hari ini di jam 6:30 saya rencananya mau berangkat ke pondok pesantren Nurus yang ada di Antirogo Kabupaten Jember untuk menghadiri acara pertemuan wali santri. Nantinya perjalanannya kurang lebih 1,5 jam. Oke, simak terus videonya perjalanan kami. Oke, alhamdulillah barusan sudah sampai di pondok pesantren Nurus ya di jam 8 lebih 8 menit. Dan ini acara segera akan dimulai. Jadi lokasinya itu seperti ini. Jadi ini acaranya nanti itu di pondok pesantren Nurus di masjid dalam. Saya absen dulu ya sebelum memulai acaranya. Oke, barusan udah selesai absen ya. Jadi tadi itu dapat selembaran kritik dan saran, kemudian dapat juga apa ya? Oh, nih jajan roti satu sama air mineral. Dan ini sudah Mungkin ada yang belum mendapat takdimi Syahul Ma'had Pondok Pesantren Nurul Islam Jember, Kiai Muhyiddin Abdus Somad. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru beserta Bapak Ibu wali santri kelas 1 dari lembaga SMK Nuris Jember dan MA Unggulan Nuris Jember. Dan ini pengasuh penerus dari Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad, yakni Gus Robi Qosidi beserta istrinya yakni Neng Lailatul Habibian. Kemudian ini putri dan menantu beliau yakni Gus Abdurrahman Fatani dan Neng Balgis Al-Humayroh. Lanjut. Dan selanjutnya Gus Rahmatullah Rijal dan Neng Hasanatul Khadijah. Jadi ketika jenengan ketemu beliau-beliau, saya sarankan silahkan salaman dan minta doa dari beliau-beliau, semoga dapat barokahnya Nuris. Oke. Jadi ketika jenengan pertama kali memasukkan anaknya, kan dulu sempat sowan ke kiai ya. Jadi ketika jenengan sudah menitipkan, berarti otomatis hati jenengan sudah ikhlas. Ikhlas sepenuhnya jika anaknya nanti akan dididik oleh kiai. Karena jika dua doa sama bersatu di langit, insya Allah doa itu akan lekas dikabulkan. Itu daunnya kiai. Yang ketiga, saling mendukung antar pengasuh dan wali santri dalam mendidik. Kalau semisal jenengan tidak mendukung apa-apa yang ada di Nuris, semisal ada peraturan baru, ada kebijakan baru, kemudian ada kebijakan baru ini, ada ini urusan. Ini berarti jenengan tidak mendukung. Sangat aneh sekali misal kalau ada wali santri nggak mendukung yayasan yang dipilih oleh jenengan. Nuris ini kan pilihannya jenengan kan gitu. Pilihan ada juga anak-anak, Bu saya pengen di Nuris, Pak saya di Nuris. Itu sudah pilihan. Nah jika pilihannya sampai dihina-hina, ini aneh sekali. Seperti itu. Ini bisa dipahami ya Pak. Ini tujuan
Anda menitipkan putra putri jenengan di Nuris ya seperti ini. Dari ustadz dan ustadzah yang ada di sini, dan yang ketiga adalah masyarakat. Untuk orang tua jenengan semua Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau jenengan, saya yakin di antara panjenengan semua ini pasti ada yang punya masalah, ada yang punya suami lagi sama istrinya lagi tidak baik-baik saja, atau keluarga saudara kerabatnya lagi ada konflik, entah itu sengketa tanah, apa itu warisan dan lain sebagainya, itu sampai berdampak kepada anaknya panjenengan. Ini saya punya cerita bapak-bapak, ibu-ibu, ini real nyata. Suatu ketika ada anak gak mau sekolah, ada anak gak mau sekolah. Di situ ada orang tuanya. Nak, kenapa kamu gak sekolah? Ayo sekolah. Ketika saya lihat ini kok ada masalah, saya samperin. Maaf Ustaz, ini bukan salahnya jenengan, bukan salahnya pondok, ini salahnya kita. Oke Bu, monggo. Bapak Ibu, ada bapak ibunya, ada suami istri, saya panggil, saya ajak ke kantor. Bapak Ibu, jenengan tolong jelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Oke Ustaz, saya sama suami saya ini lagi berantem. Saya lagi ingin bercerai dengan suami saya. Mereka gitu, kaget saya. Padahal saya baru nikah. Nah, ketika itu saya sering bertengkar dan suami saya sering marahi anak saya. Nah, ini salah satu hal pengaruh ya. Jadi kalau semisal dia di pondok baik-baik saja, tapi namun di luar sana, meskipun posisi jenengan ada di rumah, otak pikiran santri itu ada di rumah. Dan biasanya ini, mohon maaf, sering terjadi pada santri-santri yang keluarganya sedang retak hubungan atau broken home. Broken home. Di situ anak mencari perhatian. Tapi aneh, cari perhatiannya itu bukan ngaji, enggak. Nyoret-nyoret tembok, terus mecahkan jendela, apalagi pintu besi itu terbuat dari besi, itu copot Pak. Dan pelakunya saya panggil, kenapa? Enggak apa-apa Ustaz. Jawabannya, saya telusuri, ternyata keluarganya sedang tidak baik-baik saja. Makanya saya mau kepada bapak ibu-ibu, kita bisa bantu di pondok, kita bisa bantu. Tapi jenengan kalau nggak bisa bantu kami, mohon maaf, anaknya sampean di sini nggak akan berubah. Jangan berapi-api. Ya ini diperhatikan. Tetap tenang. Yang pertama, ketenangan di situ adalah modal pertama untuk menyelesaikan masalah. Jangan tenang dulu. Jangan gerusa-gerusu, jangan anak saya dipukul, sembarang ini seperti itu. Tenang, slow gitu Pak, santai. Oke, kita pondok dulu. Ketika di pondok, yang kedua sabar Pak. Bu, sabar. Biasanya ibu-ibu ini, saya sering menghadapi wali santri perempuan, nggak bisa ini Ustaz. Ini sudah pelanggaran ini sudah. Namanya ibu ya, emosinya mungkin lebih tinggi. Ya saya wajar ya. Saya selama punya istri, ternyata ini jadi ibu-ibu. Saya kalah ternyata. Saya yakin dengan bapak-bapak sama kayaknya. Sampai 3 tahun sudah saya menikah. Ternyata ini. Baru tahu saya. Tetap sabar ya ibu. Saya minta tolong ya. Tidak emosi akan menyelesaikan masalah. Tidak ada emosi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Malah menambah masalah. Seperti itu Pak, Ibu. Tidak akan menyelesaikan masalah. Yang ketiga, berpikir jernih. Maksudnya gimana? Jenengan itu harus tidak ada pikiran-pikiran yang suudon. Jangan-jangan ini ustadznya gini, jangan-jangan ustadzahnya ini tak ngejek ya. Seperti itu. Harus positive thinking, berpikir jernih. Kemudian musyawarah. Ketika ini, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak menyinggung siapapun di sini. Jika ada yang merasa tersinggung, saya mohon maaf. Nah, ketika ada suatu kejadian, mohon maaf ini pemukulan lagi, ya, saya mohon maaf sekali. Nah, ini langsung ada yang melapor ke polisi, ada yang melapor ke pihak yang berwajib.
Ustaz, anak saya dipukul, saya nggak terima, saya akan lapor ke polisi. Lapor ke polisi. Kadang iya emang sudah dilaporkan beneran malah. Dan itu pernah terjadi, Pak. Dan itu pernah terjadi. Dan yang ruwet ya sampai ruwet, saya ruwet gitu. Kalau itu lapor polisi sama-sama ruwet. Nah, musyawarah ini adalah jalan tengah untuk panjenengan semua, ya. Jalan tengah agar ada jalan keluar. Musyawarah, Pak gimana nih Pak, anak saya ini dipukul sama anaknya jenengan. Nah, di situ ada pengurus. Oke, gimana ini anaknya Bapak Ibu? Kalau tidak ada tertib, pemukulan ini poinnya sekian. Maka sampai Pak sebagai wali santrinya si pelaku harus menerima ini seperti itu. Nah, jadi wali santri yang korban, bapak-bapak, bapak-bapak insya Allah sabar, ibu-ibu yang anak tersayangnya terdolimi misalnya gitu ya. Jadi makan info yang salah sempat pernah terjadi ini ya, beberapa tahun yang lalu ada kasus istilahnya itu pengeroyokan, dan sampai kalau padahal itu yang dikeroyok itu adalah anak yang gangguin teman-temannya, yang ngambil baju-bajunya temannya, diambil. Namanya emosi, salahnya mereka yang emosi mukul. Jadi 5 anak mukul 1 orang, kayak gitu. Yang bikin gara-gara gak terima juga, Pak. Menghubungi siapa? Menghubungi orang tuanya. Yang mana orang tuanya ini wartawan. Kemudian disebarluaskan di medsos. Sampai ada tambahan kayak gini. Ya Allah, enggak tahu ya kok bisa kayak gini. Santri nulis dipukul. Di bawahnya ada keterangan. Di situ ada pengurus yang tidak memberi makan selama 5 hari. Ditambahin kayak gitu, Pak. Mana ceritanya di sini, Pak? Ada pengurus kasih makan. Kayak gitu. Tambahannya kayak gitu. Bahaya. Kalau orang yang nggak tahu nulis kan, ini sudah jelek nama baik nulis kita. Apalagi gini, wali santri lagi jenengan lagi juga tidak boleh menyebarluaskan hal-hal yang mungkin jenengan pandang jelek dinulis. Monggo dimusyawarahkan saja, tidak usah dibilang ke tetangga yang lain. Wah, penulis sedikit-sedikit ada kasus kan, itu tak benar, kan? Bahaya itu. Ada informasi kayak gitu dan terdengar oleh orang-orang yang tidak tahu nulis sama sekali. Waduh, mindsetnya gimana? Nulis ini berarti tempatnya para berandalan berarti itu ya. Terus kan saya nggak mau memudahkan anak saya di nulis. Padahal kita tujuannya untuk mendukung nulis makin maju. Ini lanjut. Nah ini seperti yang disampaikan oleh MC barusan. Jadi pelanggaran di pesantren adalah pelanggaran di formal, seperti itu ya. Jadi ketika formal di kegiatan sekolah tidak terlaksana atau mereka tidak melaksanakan tugas, maka akan ikut juga peraturan di pondok. Begitu juga di pondok, peraturan ada yang merokok. Mohon maaf Bapak Ibu, merokok adalah hal yang dilarang di pondok ya. Jadi ketika santri merokok, ketahuan pengurus kemudian di BAP atau ditangani, maka di formal juga akan ikut masuk datanya. Jadi namanya satu nulis ya, satu jiwa gitu ya. Cubit satu sakit semua seperti itu. Lanjut, tata tertib disahkan oleh pengasuh dan kepala formal. Jadi sudah diketahui oleh pengasuh. Buku tatibnya sudah dapat semua gitu, Bapak? Ada yang belum? Ini nanti seperti yang disampaikan kemudian tadi yang saya barusan, bisa nanti anaknya jenengan lah yang ambil ke kesiswaan sekitar kesana. Meskipun tidak pakai baju-baju yang aneh-aneh, kemudian kalau yang cewek dapat kerudung, yang cowok pakai celana pendek, itu tetap Pak. Karena di tatib ada membuka aurat sama dengan pelanggaran. Lebih-lebih, naudzubillah min dzalik, ada yang namanya pacaran, goncengan ketika luar. Naudzubillah, semoga anaknya panjenengan semua mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Oke, saya bukan menggurui, mohon maaf gitu, Pak. Saya pengalaman ke orang tua saya, anak jenengan dari lahir sampai mau dimondokkan kurang lebih 12 tahun. Betul enggak? Dari anak usia 1 sampai mau lulus SD itu sekitaran 12 tahun bersama jenengan saya.
dan dilepaskan ke pondok pesantren. Kalau semisal 6 tahun berarti anak jenengan 6 tahun lepas dengan anaknya sampean. Kalau 3 tahun berarti 3 tahun lepas. Kalau sampai kuliah masih mau mengabdi di sini. Contoh, ya saya bukan tahun 95, saya di sini mulai tahun 2009. MTS unggulan Nuris. Lanjut lagi ke MA unggulan Nuris. Lanjut menjadi satri pengabdian, pengurus. Jadi total insya Allah 14 tahun saya di Nuris. Jadi lebih banyak waktu saya di Nuris dan daripada di rumah. Kalau di rumah kan kalau bersama orang tua 12 tahun. Kalau di Nuris alhamdulillah sudah 14 tahun. Nah, saya sudah menikah dan tidak mungkin saya akan kumpul lagi sama bapak ibu. Maksudnya bukan tidak mungkin saya tinggalkan mereka, bukan. Cuma saya akan mengurusi keluarga sendiri. Nanti anaknya jenengan juga akan seperti itu. Gak selamanya jenengan akan selalu terus bersama dengan anaknya jenengan. Lepaskanlah anaknya jenengan itu dan tuntunlah mereka agar menjadi orang yang sukses. Ikhlaskan sudah Pak. Jangan dikekang seperti itu. Anak saya ini anak saya, jenengan tidak saya ikut-ikut. Apa kata saya? Salah lah gitu. Pendidikan keras seperti itu. Anak itu punya tujuannya masing-masing. Tapi jangan lupa jenengan tuntun. Kayak gitu. Jadi tidak membela anak yang salah. Bahaya itu. Seperti itu. Lanjut. Jika anak melakukan kesalahan di pesantren itu adalah bentuk pembodohan. Berarti secara tidak langsung bagi bapak-bapak ibu-ibu yang mau membela anaknya yang bersalah, berarti jenengan sudah membodohkan anaknya jenengan sendiri. Itu real fakta. Karena apa? Kalau dahulunya Imam Ghazali, ya, jadi Kiai sering menyampaikan ini, al-adabu ahammu minad-dzaka. Al-adabu ahammu minad-dzaka. Jadi adab lebih utama daripada kecerdasan. Banyak orang cerdas tapi gak punya adab. Contoh, ajarilah anak-anak jenengan untuk menghadapi masalahnya yang ia telah buat sendiri. Seperti itu. Ketika dia jenengan merokok, misalnya di sini ada takzir kalau yang cowok jenengan perlu tahu ada kalau 2 kali rokok gundul misalnya. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah masalah yang harus dihadapi anaknya jenengan. Kasus pacaran misalnya, skorsing. Nah, itu sudah konsekuensi anaknya jenengan terima. Tapi minta Allah dibimbing terus. Kita sering misalnya saya sering menangani kasus santri-santri baik santriwati dan santri yang putra. Ada santri bawa HP dan itu sudah diketahui oleh wali santrinya. Bawa HP-nya baru ketemu, masya Allah 2 bulan baru ketemu bawa HP. 2 bulan ini Pak bawa HP. Jadi kita baru tahu. Pak, jenengan tahu Pak kalau anaknya sampai bawa HP? Ya mungkin Ustaz. Secara entengnya ngomong, ya mungkin Ustaz. Secara gampangnya. Waduh Pak, mau diizinkan Pak? Ya gimana Ustaz? Saya kangen sama anak. Ya gimana ya? Kangen itu ya jangan kaget. Ya termasuk pembodohan juga kayak gitu. Jenengan pengen anaknya sukses, pengen anaknya lepas dan belajar mandiri, tapi jenengan sendiri di hati gak ikhlas gitu. Ya, ngapain mondokin anak kayak gitu maksudnya? Kalau masih ada kayak gitu-gitu. Kemudian merusak fasilitas yang saya ceritakan barusan, entah itu selain anaknya yang punya konflik keluarga, juga ada anak yang memang gak ada konflik apapun, anaknya itu iseng. Contoh ini wastafel, dengan yang melihatnya itu wastafel awalnya itu sempurna dan indah. Sekarang tinggal kerangkanya saja. Ya, perlu diketahui kiriman itu setiap hari boleh. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu itu cuma hari Minggu. Tapi kalau sekarang sudah ada keputusan boleh kirim setiap hari, tapi di hari Senin sampai Sabtu itu dari jam 1:30 sampai jam 4:30. Stop di situ. Gak usah lanjut baca maghrib, ada yang baca isya, ada yang itu ya. Seperti itu. Jadi khusus Senin sampai Sabtu. Kalau semisal malam-malam ada darurat apa sembarang, dia tak apa-apa. Darurat apa? Masalahnya ini sok-sok darurat ya. Darurat Ustaz. Gimana? Kenapa darurat itu? Kangen. Rindu. Ya. Kalau Minggu, monggo dari jam 7 sampai 7:30
puas-puasin sudah jenengan. Minggu apa cuma mau dibawa bepergian enggak apa-apa, ada peraturannya bepergian. Tapi jangan dibawa pulang. Biasanya nggak balik. Idul Adha kita memberi kebijakan santri nggak apa-apa bepergian dari jam 7 sampai jam 5. Yang izin 1000 santri misalnya. Yang balik cuma 400. Terjadi Pak. Ya nggak mau nggak mau ya ditaksir. Harus ikhlas ini. Kebarokahan buat jenengan semua. Monggo yang mungkin ada yang bertanya bapak-bapak ibu-ibu yang di dalam ini konteks ini ya, kalau di luar konteks itu saya nggak bisa jawab. Tidak boleh megang HP ketika dikirim. Nah sebenarnya itu kita tidak memperbolehkan Pak. Oke. Jadi kita mau pengertiannya saja. Coba jenengan ini pernah nggak ada yang kasus kayak gini? Ada bapak ibunya di sini ngirim, anaknya mana? Pernah? Bapak ibunya ada sini, jenengan ngirim, tapi anaknya lebih fokus ke HP-nya. Berarti orang tuanya yang asli ini HP-nya ini berarti. Bukan bapak ibunya ini, main HP Pak. Padahal ada bapak, Masya Allah, ini gimana? Bukannya kita gak mau mempertekan ya, cuma kita sering menyampaikan aja. Kita sering menyampaikan. Sampai masa rela dicueki karena gara-gara main game anaknya, gara-gara HP. Yang mana jenengan tidak dibesarkan oleh HP. HP itu memang kebutuhan, tapi jangan sampai jadi prioritas seperti itu. Itu nggih. Bapak-bapak Ibu bisa paham. Monggo lagi ada lagi. Alhamdulillah acara barusan sudah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhyiddin itu dapat menjadikan manfaat buat kita sebagai wali santri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setiap tahun di lomba ini ini 24